Boleh saya dulu yang bicara ya sekarang ya. Nah, lihatnya di mana? Bisa lihat di warna. Ini kan beda-beda ya. Ada yang putih, hitam, hijau, ada yang ini hanya contoh. Lebih banyak lagi nanti warnanya. Kemudian lihatnya di mana di sini di ukuran. Jadi kalau yang hijau ini 14. Ini 10, ini 12. Semakin kecil semakin kecil itu semakin kecil juga selangnya. Beda sama Pasofix ya. Apa namanya itu infus kan biasanya kalau kecil itu semakin besar dia semakin kecil ya. Jadi semakin besar ya semakin besar gitu. Ini kita bisa lihat nih sini bedanya. Jadi ada yang bisa dipakai buat bayi gitu ya, atau misalnya buat anak-anak atau buat dewasa. Biasanya kita dewasa kita pakai yang ini 14 atau 16. Nah, prinsip suction apa? Prinsip steril ya. Apa ada dua kalau di buku? Steril dan bersih. Bukan, apalagi hiperoksigenasi ya. Karena yang suction yang kita mau lakukan sekarang adalah suction ETT. ETT itu ini ya, endotracheal tube. Jadi dia masuk ke dalam endotracheal. Ya. Kenapa? Ada nggak? Oh iya. Yang di belakang boleh jangan berisik nggak? Tuh dia mau ya. Atau boleh geser ke sini ya. Karena teman-teman punya waktu ininya jualan cuma sebentar ya latihannya ya. Nah kalau di ETT ini prinsip suctionnya adalah steril karena alat ETT-nya ini pun steril ya. Kalau misalnya suctionnya di hidung, di mulut, bukal gitu itu prinsipnya bersih ya. Jadi boleh aja pakai handscoon bersih kalau kita cuman ke area mulut, hidung gitu. Tapi kalau ETT ini wajib steril. Ini sebenarnya harusnya disambung ke ventilator. Ya makanya tadi saya minta bagging supaya tahu tahapan membuka ventilatornya. Ya. Suction ini dia kalau bentuknya yang tadi begini, ini bentuknya open suction. Jadi dia harus dibuka nih ventilatornya. Ada disebut ada yang alatnya close suction. Jadi suctionnya itu udah nempel di ventilatornya. Jadi kita nggak usah pakai handscoon steril lagi, tinggal dimasukin aja gitu. Itu lebih praktis, memang harganya lebih mahal tapi dia lebih praktis karena nggak harus buang-buang ini ya. Kalau ini kan sebenarnya kalau dia steril sekali pakai gitu, karena udah kalau udah dipakai nyimpannya nggak bener jadi on kan gitu. Dan prinsip karena dia tadi megangnya satu on, bagian sini biasanya juga on gitu, apa yang nggak steril. Tapi memang kita perlu pertahankan steril ada di sepanjang ini, di sepanjang si selang suctionnya ya. Jadi tadi paham ya, prinsipnya adalah steril untuk ETT ya. Oke. Coba pada kesini aja pakai bangku ya. Alatnya, jadi teman-teman harus siapin alat steril karena tadi ini pakai steril ya. Untuk apa? Untuk mengisi cairannya foam. Jadi cairan ini kan digunakan untuk membilas suction, sehingga cairan yang digunakan juga cairan yang steril gitu. Kalau yang udah kebuka, ini anggap aja misalnya ini cairan steril ya, maksudnya yang baru. Nah, cairan baru karena kita bentuknya pakai 500 kan nggak mungkin habis semua ya, kita bisa pakai perforator. Atau kalau misalnya mau pakai yang bentuknya ini, juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya dipakai buat inhalasi aja. Buat inhalasi. Kita butuh handscoon steril. Prinsipnya tadi yang satu on, yang satu steril. Yang pertama pasti kita kontrak dulu, jadi kita pastikan dulu indikasinya. Ini pasien kenapa nih dilakukan suction? Biasanya misalnya terlihat dari sesak nafas, kelihatan kalau karena dia pakai ventilator kan, ini ETT kan, dia tersambung ventilator, itu biasanya akan kelihatan di monitor ventilatornya misalnya airnya meningkat. Jadi usaha dia untuk nafasnya susah. Atau alarm, ada beberapa ventilator dia juga akan bunyi alarm kalau misalnya tadi pasiennya ada misalnya airnya meningkat gitu, atau misalnya selain atau sputometer terlalu banyak gitu ya, itu ada indikasi akan kelihatan juga alarmnya bunyi. Jadi kita, atau misalnya secara auskultasi tadi kita lihat
suaranya banyak nih ronki, atau kadang-kadang pas kita ketemu pasien gitu ya. Nah itu coba kelihatan apa indikasinya dia dilakukan suction. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu indikasinya. Selanjutnya kita kontrak ya ke pasien, walaupun pasiennya dengan kondisi tidak sadar, tapi tetap perlu kita lakukan kontrak. Nah, karena dia tidak bisa kooperatif, nggak bisa menyebutkan nama. Identifikasi pasien kan kita tanya ya. Jadi ibu sebutkan nama dan tanggal lahir sambil kita lihat gelang pasien. Gitu. Karena pasiennya tidak sadar, berarti kita cukup lihat di tadi gelangnya pasien. Dia weh. Agak mengganggu ya. Kalau pada nggak mau lihat boleh keluar aja deh. Ya, jadi itu tadi ya untuk indikasi yang pertama. Yang kedua tadi kita tahu kontrak. Setelah kontrak kita pastikan. Nah ini udah kita sambung belum ya? Nah boleh nggak? Jadi kita lihat tadi monitor di layar ventilatornya itu ada RR-nya meningkat atau tidak gitu dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti boleh sambil dibaca ya kira-kira ada stop yang terlewat atau tidak. Kita siapkan alat-alatnya, kita bisa buka nih peralatan sterilnya. Apa aja yang ada di alat steril? Sebenarnya minimal ada kom dan pinset. Pinset ini sebenarnya nggak perlu apa-apa kalau kita udah pakai handscoon steril. Kalau misalnya kita nggak punya handscoon steril, boleh nggak pakai handscoon bersih? Boleh, tapi megangnya nanti pakai pinset steril. Gitu. Ya, untuk megang si selang ini. Jadi kalau misalnya kita udah pakai handscoon steril mau pakai tangan sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Ini klaim sebenarnya nggak perlu banget ya, yang perlu ini dua. Gitu. Kalau ini wajib karena tadi untuk cairannya. Kalau yang ini sebenarnya opsional. Gitu. Kalau kita udah pakai handscoon steril sebenarnya kita bisa pakai tangan aja. Kalau kita misalnya tadi nggak punya nih handscoon sterilnya, tapi ada set sterilnya, ya boleh. Yang penting ini pinsetnya steril. Gitu ya. Jadi sudah dibuka nih alat-alat, udah dipastikan gitu ada alatnya yang steril. Ini kita bisa buka suctionnya. Jangan lupa di awal tadi kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan buka. Ini kita buka alat suctionnya. Jangan lupa ya, ini tulisannya kan ada peel down. Jadi bukanya dari sini. Peel down. Ya. Dan itu pakai sarung tangan steril kan? Ini nanti belum, karena kalau kita udah pakai handscoon steril jadi on handscoonnya. Makanya sebelum kita pakai handscoon steril semuanya disiapin dulu yang steril. Ini dibuka, gitu. Nah ini juga dibuka. Ini optional, jadi teman-teman bisa ini dibuka. Karena kita set sterilnya besar ya, jadi ini bisa kita masukin di sini, biar gampang. Tapi kalau misalnya set sterilnya kecil gitu nggak bisa, takutnya ditaruh malah jadi jatuh gitu ya, cukup dibuka begini nggak apa-apa, yang penting udah kebuka supaya nanti kita gampang pas ngambilnya ya. Jadi tadi boleh kalau misalnya kita mau taruh nih masukin sini itu lebih aman, atau misalnya ditaruh di sini diisi komnya dengan NaCl ya. Jadi kita isi dulu. Ini tadi untuk bilas. Cukupnya, karena dia cukup untuk bilas saja. Kenapa? Iya, cukup. Ya, nah, setelah itu kita buka handscoon steril. Jadi cuci tangan dulu. Kita pakai handscoon steril. Sebelumnya pastikan ini sudah dicolok ya. Sudah disambung. Bisa kita bisa cek mesinnya. Oke. Nah, sudah jalan. Kita bisa pakai. Kita boleh siapkan bengkok. Nah, ini kita gunakan, kita tadi sudah belajar ya penggunaan sarung tangan steril.
banget ini. Kalau ujian agak handsfree-nya nggak pas, boleh dia. Ini kalau sudah ready, kita karena memang kita harus mencet ini gitu ya, berarti kan harus ada yang di on kan. Biasanya yang di on kan adalah yang non dominan. Yang kiri. Kalau kita misalnya biasanya dominannya kanan, berarti yang kiri yang di on kan. Jadi diingat ya, yang ini harus tetap dijaga steril. Nah, yang di on kan hanya satu tangan. Oke. Ya. Nah, ini kita perlu sambungkan dulu ke apa namanya nih, ke suctionnya. Ya. Jadi ini karena belum dipegang, berarti dia masih Steril. steril ya. Atau kalau misalnya nurse boleh nggak? Nggak boleh kena. Boleh nggak saya pegang begini? Boleh aja. Ya, karena itu yang Ya. udah on. Tapi pastikan nih jangan begini megang. Oh. Ya. Atau kalau tadi mau enak, ini kalau udah ditaruh sini lebih gampang. Jadi udah kita ambil aja langsung. Tuh ya. Nah, ini saat diambil, ini kalau begini kan kadang-kadang suka kemana-mana nih. Iya. Ya. Jadi Di setengah. nah, kita lipat. Oh, lipat. Hari ini. Pas diambil ini nggak boleh pegang ini ya. Boleh pegang itu. Ini bisa kita lipat. Oh, Supaya dia nggak kemana-mana. supaya Nah, tidak. ini kita sambung ke apa namanya Tuh, suctionnya. Suctionnya. Bagian yang hijau ini karena nanti akan dipegang tangan ini nggak apa-apa, dia jadi akan on nantinya. On. Tapi pastikan sepanjang Si si selang selang ini harus Steril. Steril. ya. Gitu. Nah, ini tadi kita sambung. Oke. Kita lakukan apa namanya hiperoksigenasi. Ya, jadi di setting kalau dia pakai ventilator itu biasanya ada setting hiperoksigenasi. Tinggal kita pencet. Atau kalau misalnya dia pakai masker itu kita tinggiin 100%. Ya, karena dia pakai TT kan kita setting nih hiperoksigenasi 100%. Gitu. 1 sampai 2 menit kita lakukan hiperoksigenasi. Berapa lama dilakukan hiperoksigenasi? 30 detik. 1 sampai 2 menit ya. Nah, ini tadi kita pastikan dulu sambil misalnya kita lakukan hiperoksigenasi, kita pastikan si selang mesin suction ini berfungsi. Nih maaf ya saya ngebelakangin, agak susah soalnya tadi posisinya ya. Nah, ini kita cek mesin suctionnya gitu. Kalau sudah dinyalain, sebenarnya ini ada continuous intermittent. Fungsinya apa sih nurse? Kalau continuous dia terus-terusan nyedot, kalau intermittent intermittent gitu ya. Tapi kayaknya ini nggak jalan juga deh. Oke, jadi ini udah ya kita onin. Terus tekanannya gimana? Kita harus menyeting tekanannya juga. Untuk dewasa biasanya 100 sampai 150. Sebaiknya tidak lebih dari 150 ya, karena tekanan yang tinggi itu meningkatkan resiko baru trauma. Prinsipnya untuk suction kalau bisa dimulai dengan tekanan yang rendah, mulainya dari yang tekanan rendah aja gitu. Jadi jangan sampai 150 gitu. Kalau bisa 100 gitu bisa dia sedot, kita mulai dari tekanan rendah gitu. Kalau misalnya tekanan rendah agak kurang nyedot, misalnya pasiennya sekretnya terlalu kental gitu ya, jadi agak sulit disedot, bisa kita naikkan tekanannya ya. Jadi ini nanti kita cek. Ceknya adalah kita tutup nih, sebenarnya bisa begini, cuman agak repot ya untuk nutup buka, jadi bisa pakai tangan ya. Nah, ini kita tutup di ujung suction ini kan ada bolongannya ya. Nah, ini yang nanti akan nyedot gitu, jadi pastikan ini juga masuk gitu. Soalnya dia ini harusnya dia akan ketarik ya. Kalau dia ketarik, nah itu akan kelihatan nih tuh tekanannya meningkat kan ya, habis langsung. Udah nggak apa-apa, ini lagi nyoba kan ya. Nah, ini tadi yang tekanan maksimal 100. Jadi kalau dewasa biasanya kita antara 100 sampai 150. Dimulai dari tekanan yang rendah dulu.
Nah tadi cairannya kan akan masuk ke sini ya. Nah ini nanti sambil kita lihat produksi sekretnya, jadi konsistensi warnanya gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini di tabung pengumpunnya. Nah, kalau kita sudah pastikan suctionnya tadi berfungsi, tekanannya juga sudah diatur, kemudian tadi sudah setting hiperoksigenasi ya. Nah, kita bisa langsung lakukan suction. Lepas dulu sambungan ventilator ya. Jadi nanti kalau bisa ambil abu bag aja biar kita ingat untuk lepas ya. Jadi ini lepas dulu sambungan ventilator, kemudian kita lakukan suction. Ini masukkan ke dalam ETT-nya. Jadi pengukuran ini sebenarnya dari ETT juga. Ya. Ini ETT-nya agak kecil, 6,5 sebenarnya. Kalau pada dewasaan biasanya 7 gitu ya. Ini kita masukin sampai ujung. Jadi ujungnya ini di karina. Karina itu yang perbatasan ini ya. Ya. Karina yang perbatasan bronkus ya. Ini biasanya akan berasa juga mentok. Jadi kalau sudah sampai karina, ini kita tarik 1 sampai 2 cm. Jadi jangan langsung dihisap. Ya, karena kan itu ditarik dulu. Udah mentok sampai karina, tarik 1 sampai 2 cm. Nah, kita lakukan penghisapan. Penghisapannya caranya adalah kita lakukan ini ditutup ya. Kemudian kita lakukan penghisapan secara sirkuler. Muter. Prinsipnya saat penghisapan ini tidak lebih dari berapa di situ? 10 sampai 15 detik. Karena bisa kadang-kadang kan gemes ya. Aduh, ini masih banyak nih nurse. Ya udah tarik dulu. Itu karena kalau kelamaan tadi resikonya baru trauma dan oksigennya juga mungkin akan saturasinya menurun gitu. Ya, jadi tidak lebih dari 10 sampai 15 detik. Ya, jadi tadi udah sampai karina, kita tarik 1 sampai 2 cm, kita lakukan penghisapan. Saat masukin posisi jangan begini ya. Kalau posisi tangan begini ini artinya sudah mensuction. Udah menghisap. Udah menghisap. Jadi saat masukin posisi tangan begini. Dilepas. Udah 1 sampai 2 cm kita tarik, sampai karina kita tarik 1-2 cm. Kemudian ini kita tarik, kita suction secara sirkuler. Sambil kita lihat juga nih produksinya, kita monitor TTV-nya pasien, apa saja nih monitor, RR, saturasi di situ ya, responnya pasien gitu. Karena misal pas kita suction nih, saturasinya drop, mungkin bisa kita hentikan dulu. Jadi saking kita semangatnya gitu, Gak dilihat gitu, saturasinya drop gitu ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu juga. Jadi sambil kita suction kita monitor juga. Gitu RR-nya, saturasinya, responnya pasien, saya ada sianosis atau tidak gitu ya, pasiennya gelisah, itu juga perlu diperhatikan. Nah setelah sekali suction kita cek, kayaknya masih ada nih jatuh. Tidak apa-apa. Ini gini aja sih sebenarnya. Jadi tadi jangan lupa kita buka dulu. Kita buka juga. Apa? Mukanya pas pakai yang tangan yang sini. Jadi tangan ini tuh jangan diapa-apain ya. Tangan ini cukup pegang selang aja. Selang aja ya. Bukanya ini. Berarti Des pada saat kita, pokoknya kan tadi nyiapin barang, nyiapin alat tuh sekalian buka juga ininya. Apa nanti aja? Bukanya nanti kalau kita udah mau suction. Karena kalau buka sekarang kan kita udah disconnect. Iya. Ya. Gitu. Nah, berarti kan kalau dia pakai ventilator kan udah oksigennya dari sini masih ada gitu. Nah, saat dia pakai hiperoksigenasi kan dia masih pakai ETT juga, masih pakai ventilator. Ya, jadi dibuka saat kita mau suction. Gitu. Nah, misalnya tadi kita udah sekali suction, kok kayak masih ada gitu ya, masih brok-brok pasiennya gitu. Ini kita bisa ulang suction. Tapi kita bersihin dulu nih selangnya, ya. Jadi dibersihin dulu yang hasil tadi. Nah, kalau selangnya udah bersih, bisa kita masukin lagi. Masukin lagi, tekniknya sama kayak tadi ya. Dimasukin, ini posisinya tangan terbuka, ya. Sampai karina sampai mentok, tarik 1 sampai 2 cm, kita tutup, kita hisap sambil lakukan secara sirkuler. Tuh. Nah, ini berapa lama nurse suctionnya tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pasiennya toleran sputumnya banyak ya boleh kita suction terus. Tapi kalau misalnya tadi ya saturasinya turun karena dia kan open suction nih, sudah disconnect sama ETT-nya. Tidak toleran ya udah kita pasang dulu. Atau misalnya tiba-tiba saturasinya drop, kita pasang lakukan hiperoksigenasi lagi gitu pada pasiennya, ya. Gitu.
Nah, kalau sudah selesai bagian ETT-nya, nah ini bisa kita connect lagi ke ventilatornya supaya pasiennya bisa dapat oksigen. Kalau diperlukan, kita bisa juga melakukan suction. Kita bisa juga melakukan suction di daerah orofaring Oh iya. opanya. Apa? Atau mulutnya atau hidung, tergantung kebutuhan. Jadi prinsipnya tadi kan kalau ini steril tadi ya Tete ya. Kalau udah selesai kita mau diopa itu sebenarnya prinsipnya bersih. Bersih. Ya, jadi mau ininya mau dijadiin on pun nggak masalah. Karena kalau dia udah nyampe sini, ini jadi on steril gitu ya. Jadi tadi mulai dari yang steril ke bersih dan kurang bersih. Jadi urutannya di ETT bisa ke opanya dulu ya. Ini. Nah, kalau diperlukan bisa juga ke mulut. Atau hidung kalau misalnya perlu juga gitu ya, tapi jarang sih biasanya sini mulutnya karena kadang-kadang suka menumpuk juga nih di sini di mulut gitu ya. Jadi boleh kita lakukan tapi setelah tadi dari FFP ya. Nah, sama prinsipnya misalnya kita dari opanya tadi nih kita suction, bersihin dulu, Bersihkan. ya, baru kita lakukan di mulutnya suction, bersihin lagi kalau kita perlu ya. Sebelum kita lakukan suction lagi kita bersihkan dulu selangnya. Kalau ini sih nggak mesti ya, karena kan dia bentuknya ini, tapi memang biasanya kita ingin supaya dia lebih ke ambil. Kalau di mulut kedalamannya sampai Dalaman. atau Seininya aja kelihatan ya. Karena kalau sampai ujung nanti dia muntah. Refleks. Lagi kan ada giniannya juga ya, lagi ada tete ininya. Jadi yang kita ngelihat ini aja, ada lendir atau suction gitu ya. terus kalau yang lompat seberapa kali Opa seininya aja, seperlu nggak usah sampai ujung, nggak apa-apa ya, kita lihat aja dia. Kan biasanya suka ada kalau di mulut ini kan kelihatan ya gitu, jadi kita lihat aja kalau misalnya di sini ada sekretnya atau ludahnya salivanya terlalu banyak, ini bisa kita suction ya. Kalau sudah selesai ini kita buangnya adalah karena ini dia bentuknya karena ini infeksius ya. Ini kita lipat, buka, terus dimasukkan ke dalam apa namanya Sarung saluran. tangan, sarungnya Nah, dibuat. sehingga yang akan kepapar itu yang dalam kan nggak kena ini gitu. Nah, ini kita buang ke sampah medis. Medis. Ya. Setelah itu kita bisa lakukan lagi pemeriksaan fisiknya tadi, auskultasinya. Kalau misalnya sebelumnya ada suara nafasnya, kita evaluasi setelah divaksin gimana suara nafasnya. Kemudian kalau misalnya tadi indikasinya RR-nya meningkat gitu ya, kita lihat RR-nya gimana, udah lebih baik nggak, pasiennya nafasnya udah enak nggak, bunyi grok-groknya sudah berkurang atau tidak. Jadi kita evaluasi setelah dilakukan suction. Kemudian kita lakukan dokumentasi juga, jumlahnya, jumlah sekretnya, warnanya, konsistensinya, ada bau atau tidak. Ya, itu perlu didokumentasikan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? terus untuk penggunaan perlopatoderoknya gimana sebelum mulai tindakan Udah ya. Apanya? Oh iya, boleh nanti pelak bisa ditaruh di sini karena Biar kalau dia kan fokusnya. dibuka ya nanti Oh, iya. apa namanya ETT-nya gitu. Jadi bisa ditaruh di sini di dada. Pokoknya Di ini dalam yang di sininya. sebelah sini. Ini kan bolong. Ya, ini nanti bisa kita taruh pelak di sini. Tadi di depan mungkin bisa ya kita taruh ya. Boleh. Ya, ada lagi nggak kira-kira yang kelewat? Bengkok. Kalau bengkok Lebih baik dekat kan? banget sih. jadi sebenarnya nggak perlu banget untuk ditaruh di nurse. Ini tuh dilakuin setelah atau sebelum batuk efektif? Kan kalau pasiennya di ETT nggak bisa batuk efektif. Kalau fisioterapi baru tadi ya, dia bisa batuk efektif, makanya kita bantu dengan suction. Suction. Berarti Nus ini keadaannya nggak sadar ya pas? Ya biasanya kalau dia terpasang ETT dia nggak sadar. Ya tadi prinsipnya kalau dia suctionnya di ETT, Prinsipnya steril. prinsipnya Steril. Kalau suctionnya di mulut, Hidung jadi bersih. nggak perlu pakai handphone steril. Oh ya tadi saya lupa, gimana kalau misalnya kita cuma ada handphone bersih? Ya, jadi tadi kita pakai handphone bersih, ya udah ngelakuinnya mah kayak biasa aja gitu. Tapi pastikan ini saat buka juga tetap dianggap steril ya, karena kita tetap perlu alat steril. Kalau karena handphone yang kita gunakan bersih, gitu. Jadi tadi kita tuang dulu
Hanya bedanya saat kita pakai handscoon bersih tadi, ini kita pakai bantuan pinset Pinsetnya yang steril. ya. Jadi ini kan tetap steril. Jadi tadi dimasukin di sini boleh ya. Gitu, pastikan ini ya, tadi pas kita buka ini masuk sini. Si suctionnya ini saya pakai cara yang mungkin ditaruh di sini ya. Kalau tadi kan hanya dibuka aja kan. Ini kalau misalnya kita mau biar nggak sulit gitu, ini bisa kita taruh. Nah ini kalau misalnya taruh sini sebaiknya lepasnya panjang. Nah, kalau di sini ada susah nih. Nah, ini saya mau buka takut masih mau dipakai buat latihan ya. Cuma ada 3 soalnya. Ya, jadi ini taruh. Ya. Jangan sampai nyentuh yang alat steril. Nah ini tadi udah kita siapin. Cuci tangan pakai handscoon bersih. Cuci tangan. Ya. Cuci tangan pakai handscoon bersih. Nah gimana? Ini anggap aja. Udah deh, saya pakai dulu deh. Kebalik ya. Ini bersih doang kan? Makin bersih nggak sih? Jadi ini tadi kita pakai handscoon bersih. Nah, tetap ya, bagian ujung selang ini harus steril. Karena tadi kita pakai handscoon bersih, ini kita nggak bisa linting-linting. Iya. Ya, karena nanti jadinya on. Nah, jadi kita pegang yang ujung ini boleh dipegang karena tadi ini kan bisa on ya. Kita pegang pinset. Pinset ini ujungnya harus tetap steril. Ya. Ini nanti kita pegang pakai pinset. Oh my. Ya. Repot nggak sih? Ya, makanya memang repot kalau dia pakai ini. Kalau misalnya ada handphone bersih boleh pakai handphone bersih. Nah, ini kita sambung. Ini repot lihat lah. Ini sama tadi kita nyalain hiperoksigenasi, kemudian dites ya. Prinsipnya sama ini dites gitu. Nah, kalau udah siap, udah ready ini bisa kita siapkan, pasiennya dibuka, ventilatornya disconnect. Kemudian tadi udah hiperoksigenasi ya. Ini kita masukkan. Lebih susah, lebih ribet. Nah, ingat ya pas masukin jangan ditekan, ditutup lubang. ya, karena kalau ditutup itu nanti dia jadi nge-suction. Udah sampai Karina mentok, kita tarik 1 sampai 2 cm. Sampai 2 cm. Baru kita lakukan suction. Kita lakukan secara sirkuler. Jadi sebenarnya sama aja, ini prinsipnya si pinset ini yang menggantikan tangan kita. Tapi megang pinsetnya jangan terlalu tekan juga ya, nanti tutup. Enggak. Yang penting dia bisa tekan. Ya, kemudian kita lakukan bersihkan. Kalau perlu kita lakukan lagi. Ya, selesai itu misalnya kita mau ke mulut, ini bisa berarti kalau udah selesai ini bisa ini ya, ini bisa kita taruh. Prinsipnya dia udah nggak steril. Nah, ini bisa kita sambung. Ini bisa kita pakai tangan aja. Yang mau pakai pinset lagi juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya sih lebih enak pakai tangan ya. Iya. Ya, itu kalau tadi kita menggunakan handscoon bersih. Karena Ada steril. tapi pastikan harus ada alat steril. Alat sterilnya. Berarti kalau misalnya nggak ada sarung tangan steril doang, berarti nggak bisa pakai alat sarung alat steril juga. Kalau ada handscoon steril, tetap kita perlu komnya. komnya Oh iya. untuk naruh yang cairan. Oke.